Terima kasih. Saya sebagai ketua koperasi, tentu di dalam koperasi itu ada anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif. Kalau anggota yang aktif, kita hanya meningkatkan komunikasi kita biar bisa berjalan koperasi itu dengan baik. Dan untuk yang tidak aktifnya yang menjadi masalah, kadang-kadang kita membuat komunikasi kepada mereka dengan memanggil mereka, menanyakan kira-kira apa masalah yang dihadapi anggota tersebut dan bagaimana untuk mencari solusi. Nah, setelah itu baru kita ambil satu kesepakatan bagaimana untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota yang tidak aktif. Terima kasih. Kalau ada masalah, tentu berbagai macam cara kita buat untuk memecahkan masalah tersebut. Karena setiap anggota yang bermasalah itu berbeda-beda kasusnya. Jadi case by case kita selesaikan agar permasalahan yang ada di dalam keanggotaan itu, terutama yang menyangkut ke koperasi itu, bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi yang jelas itu tidak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang lain. Pasti berbeda-beda untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Tentu kalau upaya-upaya yang kita buat untuk agar eksis dia organisasi itu, yang pertama tentu kita dalam kepemimpinan kita itu harus transparan di dalam membuat satu kebijakan atau satu keputusan. Dan yang kedua, kita selalu berkomunikasi dengan stakeholder ataupun yang berhubungan dengan itu, apakah itu sebagai yang menjabat sebagai badan pemeriksa keuangannya, ya kita tetap berupaya untuk membuat transparan semua agar koperasi itu berjalan dengan baik. Ya, banyak. Memang sekarang ini terlalu banyak untuk menjadi hambatan, terutama karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung, ya, karena pandemi ini tentu komunikasi kita agak terhambat dengan para anggota yang bermasalah, terutama anggota yang bermasalah. Nah, jadi upaya-upaya kita untuk mengatasi membuat suatu kebijakan, kita akan menggunakan berbagai macam cara, apakah melalui telepon, apakah melalui Zoom. Kita akan membuat itu agar diharapkan masalah-masalah yang ada di dalam koperasi itu bisa terselesaikan dengan baik. Kalau sebagai pemimpin kita menjalin komunikasi kepada anggota agar dia menjadi baik, yang pertama anggota itu kita buat sebagai mitra, bukan kita sebagai atasan. Karena kalau dia sebagai mitra, berarti komunikasi kita akan berjalan dengan baik, bukan antara atasan, bawahan, atau ketua dengan anggota, bukan seperti itu. Jadi kalau kita sudah melaksanakan demikian, tentu apa yang menjadi unik-unik daripada anggota kita itu kita dapat serap. Apa yang menjadi kekurangan kita bisa kita ketahui dari anggota kita itu, karena kita antara kita dengan anggota itu tidak ada gap, tidak merasa kita ketua, dia anggota atau lain sebagainya. Jadi kita selalu terbuka kepada anggota kita.